Itu aja. Baik. Pertama, kalau kita ingin mendapatkan jiwa yang tenang, kita harus tahu dulu posisi kita sebagai apa. Ini yang pertama. Ingat, kita ini adalah Allah adalah Tuhan. Abdul dalam bahasa Arab, hamba itu budak. Yang namanya budak diapain aja terserah Tuhan. Selagi kita tidak terima apa yang dikasih oleh Tuhan kita, nggak bakal bisa tenang. Ini yang kita. Yang kedua, apa bukti kita hamba? Apa bukti kita karyawan? Bukti kita sebagai seorang hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fadkhuli fi ibadi", masuklah kamu dalam hamba-hambaku dengan cara apa? Dengan cara sujud. Ingat, iblis pernah di surga, tapi dia diusir hanya gara-gara nggak mau sujud. Jadi surga hanya untuk orang-orang yang sujud. Makanya pada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tenang itu apa? Jiwa yang mau menghambakan diri kepada Allah. Selagi dia tidak menyadari sebagai hamba Allah, bisa, nggak punya diri bisa, tidak orang bisa, ini bisa. Ketika dia berdiri sekalipun, berzikir sekalipun, kan kata Allah, "Ala bidzikrillah tatma'innul." Saat saya sudah zikir, baca ini, baca ini, baca ini, kok masih nggak tenang ya? Kan ini masalahnya. Baik orang sudah baca zikir, dua wiridan, baca sholat ini, baca ini, macam-macam kan, tetap jiwanya tidak tenang. Karena apa? Karena yang dia cari ketenangan, bukan Allah. Ketenangan itu rasa tenang itu adalah ciptaan Allah, itu makhluk. Yang dikejar makhluk. Maka ketika orang berwiri berpikir cari ketenangan, bukan Allah kasih tenang, malah bagi karena yang dituju makhluk bukan. Tapi kalau dikejar Allah. Kemudian apalagi memang rasa tenang itu nggak serta-merta itu perlu dilatih. Pertanyaannya bagaimana cara melatih tenang? Kan ini nih, semua orang pasti mau tenang. Cuma bagaimana cara melatihnya? Karena ketenangan, rasa tenang itu sesuatu yang kita ciptakan. Sama di ruangan bisa tenang karena diciptakan ketenangan itu. Untuk menimbulkan ketenangan, yang pertama, ketika kita menghadapi masalah apapun, ingat, innalillahi, semuanya dari Allah. Yang pertama, terima dulu. Nabi Musa ngajarin, Rabbi syrahli, terima dulu. Oh iya, yang namanya di dunia mah pasti ada masalah, pasti. Jangankan kita, Rasulullah aja punya masalah, bahkan jauh lebih besar. Rasulullah, apalagi kita mau siapa? Dikatain orang ngambek, dicengin orang ngambek, baper. Ya, Rasulullah bukan cuma dicengin Pak, dibunuh, macam-macam. Tapi kenapa? Punya Allah. Pertama, kalau ingin tenang, terima dulu, lapang dada, bahwa kita hamba Allah, kita ini budaknya Allah, apapun yang Allah kasih itu memang jatah hidup. Terima. Fadlullah katsir, banyak ingat Allah. Ingat Allah bukan di subhanallah, nggak cukup sampai di situ Pak. Ingat Allah bangun tidur, ingat Allah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma ingat Allah. Mau makan baca Allahumma barik lah. Maka semuanya menggunakan kata Allah. Kenapa orang nggak bisa tenang? Karena ketika disebut nama Allah dia nggak bergetar. Allah
bilang, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah maka bergetar jiwanya. Yang paling gampang nih ukur keimanan kita, ingat pada saat azan. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, ini hati kita nih responnya gimana? Azan lagi, nah tanda-tanda. Kan ayatnya jelas, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Azan disebut nama siapa? Samson. Apa yang pertama kali disebut ketika azan? Kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi untuk memahami imannya, lama. Baru 12 kan, baru 2 gitu bisa. Kan gitu kan? Kalau kita selalu memanggil, selalu memenuhi panggilan Allah, Allah akan kasih itu yang namanya kan gitu kan ayatnya. Orang-orang beriman dari apabila disebut nama Allah jiwanya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatum iman. Apabila dibaca ayat Allah, ini neraka, ini surga, ini neraka. Ini kita dalam neraka membaca ayat-ayat Allah. Enggak tahu kita lagi ngomong neraka, kita memang kagak. Takut kagak. Itu bukan keimanan. Nah artinya yang pertama kalau ingin kita harus lapang dada. Terima apapun. Semuanya memang sudah jatah kita. Allah itu Rabb, bukan cuma ilah. Kita bahas berkali-kali. Allah itu Rabbun, bukan cuma ilah. Kalau ilah itu sesuatu yang harus disembah, tidak ilah. Tapi Allah adalah Rabb. Rabb itu merencanakan, menciptakan, mengurus, itu namanya Rabb. Allah itu menyintai kita bukan jadi teng, jadi paru, dan pas enggak. Diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi perbanyaklah bersadarkannya kepada Allah. Jangan ingat kepada Allah jiwa menjadi tenang. Banyak orang yang bertasbih, salah, tapi di mana? Karena yang disebut Allah bisa, tapi hatinya bersandar kepada Allah. Kita tenang, ya kan? Tenang. Kemudian untuk sesuatu yang belum pasti, kalau sadar. Wah, pakai ini, tulul amal, panjang aman-aman itu tuh tanda-tanda orang penyakit akhir zaman. Hubud dunia wa karahatul maut, cinta dunia, takut mati. Bukan takut mati, karena itu benci mati lah. Kalau penyakit akhir zaman kata Rasulullah, nanti baik orang hubud dunia wa karahatul maut, cinta dunia, benci sama kematian. Bukan takut. Lu mau mati nggak? Kagak mau. Kau udah kata kematian nih, udah nggak mau deh. Aku pengen hidup 10 tahun lagi. Gitu. Gua nggak mau mati. Gitu kan. Kalau orang ngomong kematian dia paling sebel. Dan dia nggak mau. Kan dia lagi asik kan. Sama, bahkan dia nonton bola nih. Diganti salurannya. Kesel nggak? Nah sekarang banyak orang ngejar dunia benci sama kematian. Pada mati itu kapan saja bisa. Orang kalau ingat mati insya Allah benar. Bahkan ulama mengatakan orang yang kuburannya, ini berkuburannya ngomong akhirat nih. Orang yang kuburannya pengen enak, dia harus ingat kuburan setiap hari minimal 5 kali. Harus ingat kuburan minimal 5 kali. Makanya Rasul mengajarkan doa tuh ketika sholat. Di akhir sebelum salam apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri. Kalau kita selalu ingat kuburan, ingat kubur
kita insya Allah nanti